Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON Petang, edisi Kamis 30 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini mulai berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Selesai ditaklukkan oleh tim DKI Jakarta, saat penyisian terakhir tim baseball putra Papua akan fokus untuk menghadapi Kalimantan Timur pada laga esok hari. Pertandingan ini juga sekaligus untuk memperbaiki peringkat tim Papua di tingkat nasional. Saat ini diketahui tim baseball putra Papua berada di peringkat ke-6, untuk itu mereka berusaha untuk naik ke 5 besar. Pelatih kepala tim baseball putra Papua, Daniel Sasela, mengatakan timnya masih memiliki peluang untuk menaikkan peringkat saat menjamu Kalimantan Timur. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Tribun Papua, Hendrik Newapatara di sana. Halo, selamat malam waktu Papua, Hendrik. Ya, selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners. Ya, Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan dari pelatih Papua setelah kalah telak dari DKI Jakarta di cabur ini? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama tim pelatih baseball Papua, ia mengakui bahwa kekurangan dari tim baseball Papua ini ialah mental. Dan menurutnya, yang menjadi faktor utama ialah di pertandingan baseball ini sendiri tim baseball Papua merupakan perdana di PON 20 Papua ini. Oleh karena itu, mereka perlu jam terbang yang sangat tinggi untuk bisa maju atau melakoni di PON-PON yang akan mendatang. Begitu rekan Siska. Oke, lalu saat melawan Kalimantan Timur nantinya, apakah Papua sudah punya persiapan khusus, terlebih Papua berambisi untuk menaikkan peringkat di cabur baseball ini? Ya, baik, terima kasih Siska. Untuk melawan Kaltim yang pasti Papua akan fokus, dan juga ini merupakan partai penentu untuk memperbaiki peringkat ya. Dan dari wawancara bersama Pak Pelatih Daniel, ia mengakui bahkan mereka akan main habis-habisan untuk memperbaiki peringkat atau mendapat peringkat kelima di ajang PON atau di nasional. Gitu, Siska. Oke, Hendrik, terkait dengan pertandingan ini, akan digelar kapan? Ya, untuk pertandingan memperebutkan posisi kelima ini akan digelar pada esok hari ya, tanggal 1 bulan 10 2021, di venue Agus Caviar Uncen Waena. Dan sekedar diketahui juga bahwa untuk super round atau semifinal nanti akan ditandingkan di Martin Indah Auri, Kabupaten Jayapura. Demikian, Siska. Oke, baik. Hendrik, adakah informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kembali kepada Tribuners? Mungkin demikian yang dapat saya laporkan, Siska. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pelatih baseball putra Papua, Daniel Sasela. Berikut adalah tayangannya. Peluang kita sudah tidak ada, tetapi karena kekalahan ini kita kunci di peringkat 6. Tetapi dalam pack system atau untuk perbaiki peringkat kita masih punya peluang besok. Kita urutan 6, tetapi kalau di baseball dilawan lagi urutan 1 lawan 2, 3 lawan 4, 5 lawan 6. Jadi besok kita main peringkat 5 lawan 6 untuk perbaiki peringkat ke peringkat 5 nasional. Kalau untuk peringkat masuk ke pack system atau semifinal sudah tidak ada. Oh, berarti untuk masuk ke semifinal sudah tidak ada sudah hilang, iya. Kita hanya untuk perbaiki peringkat besok, urutan 5 dan 6. Oke, Coach. Terus untuk terkait saat ini nih, Coach, ini tadi memang DKI kalahkan Papua terlalu besar sekali, 15-0. Benar. Ini mungkin hal teknis apa yang membuat sampai teman-teman dari Papua ini punya pamor hilang sekali, Coach? Mungkin pertama kita kan ini pertandingan perdana buat tim baseball untuk di PON. Mereka semenjak dari dulu yang saya bawa tim, bukan hanya di baseball ataupun softball, melihat tim sebesar DKI saja mereka sudah down. Padahal mereka harus tahu kita bermain di tanah kita sendiri. Benar, Coach. Iya. Bermain di tanah kita sendiri. Seharusnya mereka tunjukkan bahwa ini betul-betul tanah kita. Tapi karena lihat nama besar DKI, mereka lagi langsung down duluan. Iya. Kalahlah sebelum berperang. Nah, ya sudah. Iya. Tapi untuk memperbaiki peringkat besok kita fokus. Kita coba untuk bermain lepas, tapi karena saya sendiri tidak tahu dengan anak-anak sini, instruksi kita sudah sampaikan, Coach Lukman juga sudah sampaikan seperti apa, tapi kita tidak berjalan dengan baik. Tapi kita
biarlah ini jadi pelajaran untuk kita fokus besok perbaikan peringkat 5 dan 6. Oh, berarti untuk penyisian sudah selesai? Sudah selesai berakhir hari ya, ini. Coach? Sudah selesai hari Jadi ini. Papua tidak masuk ke semifinal, Tidak tapi masuk untuk ke perbaiki peringkat. Perbaikan peringkat besok. Kita lawan tim Kaltim. Kaltim ya, Coach? Iya. Di Aur itu, Coach? Di tempat ini. Oh, juga. tempat ini Iya. ya? Oh. Iya. Venue cabang olahraga atletik PON 20 Papua di kawasan Mimika Sports Center atau MSC telah terakreditasi oleh Asosiasi Internasional Federasi Atletik atau IAAF. Tempat yang berlokasi di Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua ini diketahui dibangun oleh PT Freeport Indonesia sejak 2016 lalu. Di area ini terdapat stadion indoor, outdoor, hingga asrama atlet. Untuk material pada lintasan lari juga menggunakan bahan khusus yang didatangkan langsung dari Jerman. Venue ini digunakan untuk sejumlah cabur atletik yang dipertandingkan seperti lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lompat jauh, lompat galah, dan lain sebagainya. Informasi lengkap terkait dengan venue ini akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua, ada Ridwan Sangaji di sana. Halo, selamat malam Ridwan. Halo Ridwan. Ya, selamat malam rekan Siska. Ya, Ridwan, bisa langsung dilaporkan seperti apa venue cabang olahraga atletik di Kompleks Mimika Sports Center ini? Baik, Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan bahwa venue atletik di kawasan Mimika Sports Center mengusung tema kearifan lokal. Maka dari itu atap dari venue atletik ini sendiri dibangun menyerupai ekor burung cendrawasih, Siska. Untuk venue cabur atletik memiliki 2 tribun dengan daya tampung 3.500 penonton, di mana tribun barat memiliki 100 penonton, sementara tribun timur memiliki 1.300 kursi penonton dengan kapasitas VIP ada 56 kursi. Di mana venue atletik terdapat lapangan yang rumputnya khusus didatangkan dari luar negeri, yakni negara Swiss, termasuk dengan lintasan lari sepanjang 400 meter didatangkan langsung dari negara Jerman. Sekian, Siska. Oke, mengingat ini sudah bertaraf internasional, lalu total berapa anggaran yang digelontorkan dalam pembangunan kompleks Mimika Sports Center ini? Baik, Siska, untuk Mimika Sports Center yang terletak di Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, untuk area ini sendiri dibangun oleh PT Freeport dengan gelontoran anggaran hingga 33 juta US dollar atau setara dengan 468 miliar rupiah. Untuk diketahui juga area ini Mimika Sports Center dibangun di atas lahan seluas 12,5 hektar di atas lahan milik Pemda Kabupaten Mimika. Bahkan untuk Mimika Sports Center sendiri dibangun sejak tahun 2013 lalu dan rampung pada 2016 lalu, Siska. Oke, hingga hari ke-6 pelaksanaan PON Papua di subklaster Mimika, seperti apa kondisinya sejauh ini mengingat Kabupaten Mimika juga termasuk dalam basis kelompok kriminal bersenjata. Apakah ada gangguan keamanan selama PON berlangsung, Ridwan? Baik, Siska, dapat saya laporkan bahwa untuk Kabupaten Mimika memang merupakan salah satu basis dari kelompok kriminal bersenjata. Namun hingga hari ke-6 pelaksanaan PON sendiri di Kabupaten Mimika sendiri situasinya cukup baik. Perlu juga saya sampaikan, Siska, untuk pelaksanaan PON selama berjalan di Kabupaten Mimika telah dijaga ketat dengan sedikitnya 1.500 personil gabungan baik TNI maupun Polri, bahkan telah di backup dari Mabes TNI dan Mabes Polri juga untuk penyebaran di seluruh klaster Kabupaten Mimika. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan kelompok kriminal bersenjata maupun kriminal umum lainnya. Sekian. Oke, jadi untuk para atlet dan juga officialnya dipastikan keamanan dan juga keselamatannya oleh para aparat keamanan ya, Ridwan ya? Siap, Siska. Beberapa waktu lalu sempat dari Satgas Nemangkawi melakukan patroli di kawasan Kuala Kencana, di mana kawasan tersebut tahun lalu sempat diserang oleh kelompok kriminal bersenjata, di mana satu warga negara asing asal Swiss tewas tertembak. Bahkan untuk area-area venue sendiri dijaga ketat oleh aparat keamanan bersenjata lengkap, baik yang tertutup maupun secara PAM terbuka, Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya Ridwan. Terkait dengan informasi ini kami akan menampilkan pernyataan dari Manajer General Construction and Special Project Leni Josephina. Berikut adalah tayangannya untuk Anda.
di mana Freeport membangun fasilitas Mimika Sport Complex di atas lahan pemerintah Kabupaten Mimika, disiapkan seluas 12,5 hektar. Di dalam fasilitas kompleks, kita sebut aja ya, Mimika Sport Complex, ini kita punya fasilitas lapangan atletik, di mana ini sudah memenuhi standar world class, kelas 2 internasional. Kemudian kita punya 2 outdoor stadium dengan kapasitas satunya 1.400 plus 2.000, jadi total sekitar 3.400 seat. Selama masa pandemi pastinya diatur ya kapasitas seatnya. Kemudian kita juga ada indoor stadium dengan kapasitas hampir sekitar 5.500 seat atau tempat duduk. Di situ ada fasilitas stadion basket. Di samping ini juga kita ada membangun di dalam fasilitas ini adalah bangunan pendukung, yaitu berupa asrama dormitory untuk pria dan wanita. Ini kapasitasnya bisa menampung hampir sekitar 100 plus ya bed untuk atlet-atlet baik wanita maupun atlet pria. Sudah desain dari Papua sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat untuk outdoor itu ada sayap cendrawasih, kemudian juga untuk bangunan dormitory kita mengambil Honai. Kalau Bapak Ibu lihat tipe Honai itu untuk bagian roofnya. Jadi seperti itu. Kemudian fasilitas Mimika Sport Complex ini juga dibangun oleh anak-anak bangsa semuanya ya. Baik mulai dari desain, itu juga kita bekerja sama dengan konsultan arsitek yang ada di Bandung dari ITB. Kemudian juga fasilitas ini kita appoint kepada BUMN kontraktor PTPP pada saat 5 pertandingan digelar dalam babak penyisian cabang olahraga voli indoor putra dan putri di PON 20 Papua. 3 diantaranya di sektor putra dan 2 di sektor putri. Sejumlah penonton pun hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Terkait dengan informasi ini, rekan kami, jurnalis Warta Kota Rafsan Zadi akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat malam Rafsa. Selamat malam Siska. Rafsa, bisa dilaporkan siapa saja yang bertanding pada hari ini dan juga bagaimana hasilnya? Ya, terima kasih Siska. Ya, seperti yang diketahui hari ini memang diselenggarakan penyisihan pertama di voli indoor putra, di mana partai pembuka tadi mempertandingkan tuan rumah Papua versus Sulawesi Utara di sektor putra, di mana Papua berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Pertandingan yang berlangsung secara 5 set ini, di mana set pertama dimenangi oleh Papua dengan skor 25-21, sementara set kedua dan ketiga dimenangi oleh Sulawesi Utara dengan skor 17-25, 25-27, dan Papua berhasil bangkit di set keempat, di mana meraih kemenangan 27-25 dan menutup kemenangan di set kelima dengan skor 15 dan 13. Dan di sektor kedua, di sektor putra, pertandingan kedua maksud saya menampilkan Jawa Barat melawan Papua Barat, dan Jawa Barat tampil cukup agresif dan meraih 3 set langsung kemenangan di laga tadi, dengan di set pertama dengan kemenangan 26-24, set kedua dengan kemenangan 25-15, dan set ketiga kemenangan 25-22. Jadi skor langsung menjadi 3-0. Sementara partai penutup di sektor putra adalah Jawa Timur melawan Sumatera Utara, di mana Jawa Timur juga tampil dominan seperti Jawa Barat, langsung menang dengan skor telak 3-0, di mana di set pertama Jawa Timur memenangi laga dengan skor 25-18, di set kedua dengan skor 29-27, dan di set ketiga dengan skor 25-22. Sementara di sektor putri, Jawa Barat menghadapi Papua Barat, di mana kemenangan diraih oleh Jawa Barat dengan skor 3-1, di mana pertandingan tadi memang berlangsung cukup sengit hingga set keempat, di mana set pertama dimenangi oleh Jawa Barat dengan skor 25-14, dan set kedua juga dimenangi oleh Jawa Barat dengan skor 25-14. Namun di set ketiga,
Papua Barat berhasil bangkit dengan mengkandaskan Jawa Barat dengan skor 25-23. Hanya saja di pertandingan set keempat Jawa Barat berhasil menang dengan skor telak 25-20. Sementara di partai penutup di sektor putri tadi itu adalah mempertandingkan Jawa Tengah melawan Jawa Timur. Ini juga berlangsung cukup sengit hingga 4 set, di mana Jawa Tengah berhasil memenangi set pertama dengan skor 25-15. Namun di set kedua, giliran Jawa Timur yang membalaskan kekalahan di set pertama dengan skor 27-29. Hanya saja di set ketiga, Jawa Tengah kembali mendominasi laga dengan menutup kemenangan dengan skor 25-22. Dan di partai keempat, partai penentuan, Jawa Tengah berhasil unggul dengan skor 26-24. Demikian 5 pertandingan yang tadi tersaji di venue indoor Poli di Koya Koso maksud saya, di Kota Jayapura, Siska. Oke, terlihat di layar kaca, terlihat permainan sangat seru dan juga sangat sengit ya di antara kedua tim. Lalu seperti apa tanggapan dari para pelatih terkait dengan hasil pertandingan tadi, Rafsa? Ya, terima kasih Siska. Memang pertandingan cukup mendapatkan komentar beragam dari pelatih. Saya tadi berbincang-bincang juga dengan pelatih Papua, yaitu Maman Suparman. Dirinya mengapresiasi perjuangan dari tim anak asuhnya, karena di PON kali ini Papua menurunkan pemain muda yang boleh liga, tapi bisa mengeluarkan kemampuan maksimal di laga tadi sehingga bisa memenangi laga melawan Sulawesi Utara. Sementara itu saya juga berbincang-bincang dengan pelatih dari Jawa Barat, Agus Irawan, di mana meskipun menang telak atas Papua Barat, namun dirinya tetap memberikan evaluasi untuk anak didiknya, misalkan di blok, dan juga ada juga strategi lain yang memang tidak berjalan di laga tadi. Demikian juga pelatih dari Sumatera Utara, Suhartono. Kekalahan telak memang cukup memberikan pelajaran kepada anak didiknya atas kekalahan atas Jawa Timur, karena Jawa Timur tadi memang diperkuat, rata-rata ada 3-4 pemain yang pernah membela timnas Indonesia, bahkan aktif di Proliga seperti itu, Siska. Oke, Rafsa, apakah sudah ada informasi terkait pertandingan yang akan dilakukan mendatang? Ya, memang pada laga besok juga masih akan menyajikan pertandingan lain, seperti DKI Jakarta juga akan bertanding pada besok, kemudian ada juga Jawa Tengah, dan pertandingan akan berlangsung juga sampai tanggal 12, di mana tanggal 12 Oktober nanti final akan tersaji di venue indoor di Koya Koso, seperti itu, Siska. Baik, kami terus menunggu updatean selanjutnya ya terkait dengan cabang olahraga voli indoor ini. Baik, terkait dengan informasi ini kami akan menampilkan pernyataan dari pelatih voli indoor Papua, Maman Suparman. Berikut adalah tayangannya. Permainan pertama kita seringkali dihadapkan dengan demam lapangan ya, karena mungkin situasi event besar seperti ini ya, pemain-pemain juga kalau di Papua tidak dihuni dengan pemain-pemain yang berpengalaman karena junior, mereka kategori hampir semua junior, belum merasakan event-event yang lebih tinggi kayak Proliga, nasional. Kita belum punya pemain-pemain itu, jadi kita semaksimal mungkin pemain muda ini supaya bisa tampil maksimal. Coach, tapi tidak gampang, apalagi mengejar ketertinggalan tadinya. Itu ada trik atau motivasi khusus nggak dari Coach Maman? Nah, kita coba, karena kita siapkan, misalnya pengganti yang ini disiapkan dengan si ini. Jadi kita rotasi terus sampai akhirnya alhamdulillah syukur ketemu. Coach, oke. Coach, laga selanjutnya derby. Itu bagaimana Coach? Tanggapannya Coach? Ya, kita sebagai tuan rumah ya. Ya. Itu mungkin pemain tersebut juga sebagai tuan rumah, mau tidak mau tidak akan harus menang. Gitu ya. Coach, bagaimana sih Coach menanggapi poin 3 ini, mengingat di grup Coach juga ada lawan berat juga nantinya? Ya kita harus menangkan pertandingan dengan Papua Barat kalau mau aman, karena di situ ada Jabar yang notabene udah pemain-pemainnya udah nasional ya, kita
di atas kertas sih berat gitu. Tapi ya kita kalau untuk itu coba. Pertanyaan saya terakhir coach, ada evaluasi nggak dari pertandingan ini coach untuk pertandingan selanjutnya? Ya kita diisi penerimaan bola pertama itu aja. Ya itu kaitannya dengan agak sedikit mental. Nanti kita usahakan dalam sesi latihan conditioning kita isi terus. Oke, siap coach, terima kasih, sukses. Perhelatan PON 20 Papua rupanya tak hanya dimanfaatkan oleh warga setempat saja untuk mengais rezeki. Seorang pria bahkan rela datang jauh-jauh dari Aceh ke Papua untuk menjual souvenir dari batu giok. Pria bernama Indra tersebut menawarkan dagangannya di area Stadion Lukas NMB Jayapura. Indra juga mengklaim bahwa batu giok yang ia jual bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jurnalis kami Sigit Arianto yang sudah melakukan peliputan secara langsung akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat malam Sigit. Selamat malam rekan Siska dan juga Tribuner. Ya, Sigit bisa dijelaskan apa saja yang dijual oleh pedagang dari batu giok tersebut di Stadion Lukas NMB? Baik rekan Siska, dapat saya laporkan memang hari ini jelang pembukaan PON ke-20 Papua di Jayapura, sejumlah pedagang mulai menggelar lapaknya di sekitar kawasan Stadion Lukas NMB Jayapura. Satu di antaranya adalah Indra yang jauh-jauh dari Aceh datang ke Jayapura hanya untuk berjualan di gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 maksud kami Papua. Ia mengaku bahwa dagangannya memiliki berbagai manfaat begitu seperti memperlancar peredaran darah, mengobati rematik, asam urat hingga kolesterol, seperti itu rekan Siska. Oke, ini nampaknya Sigit juga sudah membeli sejumlah barang yang dijual di sana ya. Lalu berapa kisaran harga yang ditawarkan oleh penjual tersebut? Baik Siska, dari hasil bincang-bincang kami tadi, gelang dan kalung yang dijual di sana berkisar antara 50.000 hingga yang paling mahal 1.300.000, tergantung dengan jenis dan ukurannya, begitu Siska. Oke, lalu untuk para tribuners ataupun pengunjung PON Papua lainnya, jika ingin membeli, bisa langsung menuju di mana nih stand yang menjual batu giok ini? Baik Siska, bagi pengunjung Pekan Olahraga Nasional yang ingin membeli batu giok sebagai oleh-oleh, dapat ditemukan di depan Stadion Lukas NMB, tepatnya berada pas sekali di depan gerbang utama Stadion Lukas NMB. Demikian Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan perbincangan dengan penjual batu giok tersebut. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Kenalkan, nama saya Indra, saya dari stand UMKM Aceh. Yang saya bawa itu berbagai aksesoris dari gelang-gelang terapi yang terbuat dari giok hitam, batu giok hitam dari Aceh. Jadi batu giok hitam ini dia mempunyai manfaat, yaitu terbuat dari batu alam mineral alkali yang mengandung ion negatif dan biomagnetik. Jadi dia berfungsi untuk memperlancar peredaran darah, rematik, asam urat, darah tinggi, dan kolesterol. Dapat juga melindungi sel-sel tubuh kita dari efek radiasi HP dan elektromagnetik. Jadi buat tamu-tamu PON yang ingin mendapatkan gelang terapi Blackjet ini bisa langsung datang ke depan Stadion Lukas NMB. Ya, jadi dengan harga Blackjet ini 50.000 untuk satuan gelangnya, sampai dengan harga 1.380.000. Nah, jadi mumpung lagi ada promo, bisa kita dapatkan seperti gelang-gelang yang bio power, itu harga promonya 800.000. Jadi untuk promo gelang Blackjetnya, setiap pembelanjaan dari 2 gelang itu kita kasih gratis 1. Jadi dengan harga satuannya 50.000, jadi 100.000 dapat 3. Jadi untuk pemakaiannya ini bisa kita pakai di sebelah kanan. Untuk pemakaiannya sebelah kanan karena letak jantung kita terletak di sebelah kanan. Jadi dia tekan. Jadi untuk pemakaiannya di sebelah kanan. Ya. Jadi bisa datang langsung. Tribuners, kita jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya. Tetap di live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah cover hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim softball Papua berhasil maju ke babak semifinal selesai mengalahkan tim Sulawesi Tenggara dengan skor 1-0 pada Kamis 30 September. Kedua tim memainkan sejumlah strategi untuk saling mengalahkan satu sama lain. Meskipun itu, tim Sultra tak mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh tim Papua. Sebagai tuan rumah, tim softball Papua berambisi untuk memenangkan pertandingan dan meraih medali. Di akhir pertandingan, baik atlet ataupun penonton bersukacita dan menangis haru atas hasil yang telah ditorehkan. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, Calvin Erari, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat malam Calvin. Halo, selamat malam Siska dan juga Tribunas dimanapun Anda berada. Calvin, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan tadi antara kedua tim tersebut? Baik Siska, proses perjalanan pertandingan yang tadi antara Papua dan Sultra berhadapan tadi cukup seru, di mana kedua tim ini saling menunjukkan strategi mereka mulai dari strategi pertahanan hingga penyerangan. Namun kedua tim ini terus bertahan hingga sampai pada saat set yang ke-7 atau set terakhir. Akhirnya Papua berhasil menoreh nilai dan berhasil menang dengan hasil akhir 1, sementara Sultra tidak berhasil untuk meraih poin. Demikian, Siska. Oke, dengan hasil yang cukup membanggakan tersebut, apa yang disampaikan oleh tim Papua terkait penampilan mereka? Baik, Siska. Terkait hasil atau kemenangan yang mereka dapatkan ini, sempat tadi saya berbincang-bincang juga dengan pelatih atau asisten pelatihnya. Dia juga mengatakan bahwa dia cukup bangga atau senang ataupun hingga memberikan apresiasi kepada seluruh anak didiknya yang bisa mampu menampilkan performa yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Demikian. Oke, Calvin, adakah informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kembali untuk Tribuners di rumah? Baik Siska, tadi asisten pelatihnya juga atas kemenangannya mereka dan juga berhasil masuk ke babak semifinal, mereka tim softball putra Papua juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua yang selalu senantiasa memberikan dukungan, entah itu dukungan doa maupun yang selalu senantiasa datang di lokasi pertandingan mereka. Demikian, Siska. Oke, terkait dengan hal ini, asisten pelatih softball putra Papua, Tineke Huai, sempat memberikan pernyataannya. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Hari ini anak-anak percaya diri, mereka kembalikan jati diri mereka sebagai anak Papua. Itu strategi hari ini sukses. Apa yang pelatih kita kasih mereka laksanakan dengan baik, walaupun ada keburu-buruan, tapi kami mengucap syukur. Tuhan kasih kemenangan buat kami mengucap syukur. Dan terima kasih untuk semua masyarakat, semua untuk anak-anak Papua kami. Orang bisa, Papua juara. Sebanyak 5 kontingen PON 20 Papua telah tiba di Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis 30 September. Berdasarkan pantauan di lapangan, kontingen yang baru mendarat di Bandara Sentari itu selanjutnya diantar ke posko registrasi Stadion Barnabas Yowe menggunakan bus. Ada hal yang unik saat para kontingen tersebut tiba,
yakni penyambutan dengan menggunakan tarian oleh sejumlah penari. Mereka juga dimanjakan dengan pertunjukan musik selama menunggu giliran proses screening. Jurnalis kami Radif Setiawan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda terkait dengan informasi ini. Halo, selamat malam Radif. Halo Siska dan juga Tribuners. Ya Radif, bisa dilaporkan kontingen mana saja yang hari ini tiba di Papua untuk mengikuti PON 20 Papua ini? Baik Siska, terpantau ada kontingen Kalimantan Timur tadi sudah berada di posko registrasi. Sebelumnya ada kontingen dari Jawa Barat, kemudian Aceh, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau. Demikian Siska. Oke, lalu apa saja yang dilakukan oleh para kontingen tersebut di posko registrasi? Baik, jadi setelah kontingen itu datang dari Bandara Sentani, begitu sampai di posko, mereka langsung diarahkan untuk registrasi. Jadi registrasi tersebut meliputi validasi e-hak dan aktivasi ID card. Setelah itu mereka diantar ke tempat akomodasi masing-masing. Demikian, Siska. Oke, Radif, bisa dijelaskan fasilitas apa saja yang ada di posko registrasi ini? Baik, setelah saya datang ke posko tersebut, fasilitasnya cukup lengkap. Selain ada tarian selamat datang dari warga Papua, di dalam posko juga mereka dihibur dengan live musik. Selain itu juga selesai melakukan registrasi, para tamu mendapatkan souvenir cantik seperti gantungan kunci dan noken. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya Radif Setiawan. Kami tunggu laporan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang pembukaan PON 20 Papua di Stadion Lukas NMB, sejumlah pedagang mulai berdatangan untuk menawarkan dagangannya. Mereka kebanyakan menjual pernak-pernik khas Papua ataupun benda-benda yang berkaitan dengan PON 20 Papua. Tak hanya warga lokal saja, sejumlah pedagang asal luar daerah juga turut meramaikan stand di Stadion Lukas NMB, termasuk pedagang asal Makassar bernama Hakul Yakin. Sama seperti pedagang lainnya, Hakul mencoba peruntungannya untuk menjual pernak-pernik PON 20 Papua. Terkait dengan informasi ini, jurnalis kami dari Tribun News, J Prima, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat malam J Prima. Halo, selamat malam Mbak. J Prima, bisa dilaporkan apa saja yang dijual oleh para pedagang di sana dan juga berapa kisaran harganya? Baik Mbak, jadi mereka tuh ngejualnya pernak-pernik PON seperti gantungan kunci, topi, dan juga baju untuk anak-anak serta orang dewasa. Nah, harga yang mereka patok itu mulai dari 70.000 hingga 220.000 Mbak. Oke, J Prima, disebutkan tadi ada pedagang yang datang jauh-jauh dari Makassar ke Jayapura. Lantas apakah barang yang dijual diproduksi di sana atau diambil di Papua? J Prima. Ya, benar sekali Mbak. Jadi mereka datang ke sini tuh sudah membawa baju yang sudah diproduksi langsung dari Makassar Mbak. Tapi ada pernak-pernik yang mereka beli dari Papua sendiri. Itu aja sih Mbak. Baik, J Prima, adakah informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kepada Tribuners? Cukup Mbak. Baik, terima kasih laporannya J Prima. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Iya Mbak. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update PON Petang. Kami masih akan hadir pada esok hari, tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya, hanya di YouTube Tribun Network. Saya Siska Muaski beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.